Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, kami akan membahas tentang pengaruh kurs rupiah terhadap perekonomian Indonesia. Untuk lebih lengkapnya, silakan saksikan videonya. Fluktuasi mata uang adalah hasil alami dari sistem nilai tukar mengambang yang merupakan norma dari sebagian besar ekonomi. Nilai tukar satu mata uang versus mata uang lainnya dipengaruhi oleh banyak faktor fundamental dan teknis. Ini termasuk pasokan dan permintaan relatif dari dua mata uang, kinerja ekonomi, prospek inflasi, perbedaan suku bunga, aliran modal, dan seterusnya. Tetapi meskipun tingkat mata uang sebagian lebih besar, seharusnya ditentukan oleh ekonomi yang mendasarinya, karena gerakan besar dalam mata uang dapat mendikte kekayaan ekonomi secara keseluruhan. Efek dan pengaruh nilai tukar rupiah yang sangat jauh, sementara dampak gejolak mata uang pada ekonomi jauh jangkauannya. Kebanyakan orang tidak terlalu memperhatikan nilai tukar, karena sebagian besar bisnis mereka dilakukan dalam mata uang domestik mereka. Untuk konsumen biasa, nilai tukar hanya menjadi fokus untuk aktivitas atau transaksi sekali, seperti perjalanan ke luar negeri, pembayaran impor, atau pengiriman uang ke luar negeri, seperti penyebab dolar menguat. Namun dalam kenyataannya, mata uang yang terlalu kuat dapat menimbulkan hambatan yang signifikan pada ekonomi yang mendasarinya dalam waktu jangka panjang. Karena seluruh industri menjadi tidak kompetitif dan ribuan pekerjaan hilang. Dan sementara konsumen mungkin meremehkan mata uang domestik yang lebih lemah. Karena itu membuat belanja lintas batas dan perjalanan ke luar negeri jadi lebih mahal. Baik, saya lanjutkan. Naiknya kurs dolar Amerika Serikat mempengaruhi perekonomian ekspor-impor di Indonesia. Kondisi perekonomian Indonesia saat ini sedang mengalami penurunan karena kenaikan kurs dolar Amerika Serikat hingga Rp16.345. Karena kondisi tersebut, harga barang yang diekspor oleh Indonesia mengalami penurunan harga, sedangkan harga impor barang yang diimpor ke Indonesia mengalami peningkatan harga sehingga Indonesia mengalami kerugian dalam perekonomiannya. Kenaikan kurs dolar Amerika Serikat sangat mempengaruhi transaksi ekspor karena adanya pembayaran yang rendah dari pemberi di luar negeri pada saat rendahnya pembayaran dari pembeli luar negeri. Hal ini berarti akan terdapat uang masuk ke Indonesia dalam mata uang asing yang selanjutnya akan ditukar ke dalam mata uang asing sebagai modal untuk membeli bahan baku kembali menjadi lebih sedikit. Berikut adalah beberapa faktor yang bisa mempengaruhi pergerakan nilai tukar mata uang antara dua negara. 1. Tingkat inflasi antara dua negara. Suatu negara dengan tingkat inflasi konsisten rendah akan lebih kuat nilai tukar mata uangnya dibandingkan negara yang inflasinya lebih tinggi. 2. Hutang publik. Neraca anggaran domestik suatu negara digunakan untuk membiayai proyek-proyek untuk kepentingan publik dan pemerintahan. Jika anggaran defisit, maka hutang publik membengkak. Hutang publik yang tinggi akan menyebabkan naiknya inflasi. Yang ketiga, rasio harga ekspor dan harga impor. Jika harga ekspor meningkat lebih cepat dari harga impor, maka nilai tukar mata uang negara tersebut cenderung menguat. Permintaan akan barang dan jasa dari negara tersebut naik, yang berarti permintaan mata uangnya juga meningkat. Keadaan sebaliknya untuk harga impor yang naik lebih cepat dari harga ekspor. 4. Kestabilan politik dan ekonomi. Para investor tentu akan mencari negara dengan kinerja ekonomi yang bagus dan kondisi politik yang stabil. Negara yang kondisi politiknya tidak stabil akan cenderung beresiko tinggi sebagai tempat berinvestasi. Keadaan politik yang akan berdampak pada kinerja ekonomi dan kepercayaan investor, yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai mata uang negara tersebut. Halo guys, apa kabar hari ini? Sehat kan? Semoga kita diberikan kesehatan selalu ya, amin. Nah, perkenalkan nama saya itu Noksana Sitanggam. Saya dari kelas manajemen D5. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit
dari tema yang diberikan oleh Bapak Purwanto, yaitu tentang tingkat mata uang memiliki dampak langsung terhadap aspek-aspek ekonomi. Mau tahu? Nanti saya akan jelaskan di sini ya. Oke, check it out. Yang pertama itu perdagangan barang. Ini mengacu pada perdagangan internasional suatu negara, ekspor dan impornya. Mata uang yang lebih lemah akan membuat impor menjadi lebih mahal, sehingga mengurangi defisit suatu negara. Jika sebaliknya mata uang yang signifikan lebih kuat dapat mengurangi daya saing ekspor dan membuat impor lebih murah, menyebabkan defisit perdagangan melebar lebih lanjut. 2. Modal asing. Modal asing akan cenderung mengalir ke suatu negara yang memiliki pemerintahan yang kuat, ekonominya dinamis, dan mata uang yang stabil. Aliran modal diklasifikasikan menjadi 2 jenis utama: investor asing langsung atau yang disebut FDI, di mana investor asing mengambil saham dari perusahaan yang ada atau membangun fasilitas baru di luar negeri, di mana investor asing menjual, membeli, dan memperdagangkan surat berharga luar negeri. Yang ketiga, inflasi. Mata uang terdevaluasi dapat menghasilkan inflasi atau diimpor untuk negara yang merupakan importir substansial. Penurunan tiba-tiba 20% dalam mata uang domestik mengakibatkan produk impor berbiaya 25% lebih. Penurunan 20% berarti peningkatan 25% untuk kembali ke titik harga awal seperti teori ekonomi mikro. Nomor 4, suku bunga. Seperti yang disebutkan sebelumnya, tingkat nilai tukar merupakan pertimbangan utama bagi sebagian besar bank sentral saat menetapkan kebijakan moneter. Mata uang domestik yang kuat memberikan hambatan pada perekonomian, mencapai hasil akhir yang sama dengan kebijakan moneter yang lebih ketat, yaitu suku bunga yang lebih tinggi. Selain itu, pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut pada saat mata uang domestik sudah terlalu kuat dan memperburuk masalah dengan menarik lebih banyak uang panas dari investor asing yang mencari investasi dengan imbalan hasil lebih tinggi yang akan mendorong lebih lanjut mata uang domestik. Nomor 5, bahan makanan. Rupiah yang kuat memberi impor lebih murah. Itu mengurangi inflasi dan menurunkan biaya hidup. Ini memungkinkan Anda membeli lebih banyak. Lebih penting lagi, Anda dapat menghemat lebih banyak tanpa merusak kualitas hidup Anda. Kemudian Anda bisa menabung untuk hari hujan atau masa pensiun. Rupiah yang lemah membuat harga impor lebih tinggi. Ini menurunkan standar hidup Anda karena Anda akan membayar lebih untuk sayur mayur, buah-buahan, barang impor, dan bahan makanan lainnya. Ini juga menyebabkan inflasi. Itu mengikis daya beli Anda dari waktu ke waktu. Kemudian nomor 6, gas. Ketika nilai rupiah naik terhadap mata uang lainnya, harga gas jatuh. Mengapa? Lebih dari 70% dari harga gas tergantung pada harga minyak. Semua kontrak minyak dijual dalam 1 rupiah. Arab Saudi yang menjual sebagian besar minyak dunia telah mematok mata uangnya terhadap rupiah. Ketika rupiah naik terhadap dolar dan mata uang lainnya, begitu juga rial. Itu membuat Arab Saudi lebih murah. Oleh karena itu, Arab Saudi dapat membebankan harga yang lebih rendah minyak ketika rupiah naik. Masih menerima nilai yang sama dari impornya. Ketika rupiah melemah, harga gas naik. Itu karena Arab Saudi dan negara-negara OPEC lainnya harus mengenakan biaya lebih untuk minyak untuk menerima pendapat yang sama. Biaya impor mereka lebih tinggi
sehingga mereka membutuhkan lebih banyak pendapatan untuk membayar pengeluarannya. Saya rasa cukup untuk yang penjelasan dari saya, nanti disambung lagi dengan rekan kita Indra. 7. Pekerjaan. Rupiah yang kuat terkadang tidak baik untuk bisnis. Mengapa? Rupiah yang kuat membuat produk mereka menjadi lebih mahal dibanding dengan produk yang dari luar atau produk asing. Dengan adanya perbedaan harga ini, maka konsumen akan lebih memilih mana produk yang lebih murah dibanding dengan produk yang lebih mahal. Hal ini tentu saja akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. 8. Investasi. Rupiah yang kuat dapat membantu atau merugikan saham ya? Ya, rupiah yang kuat bisa membantu atau merugikan saham. Ya, ada sisi baik dan sisi buruknya juga sih. Ada beberapa alasan kenapa rupiah yang kuat dapat membantu dan merugikan saham. Investor membeli rupiah ketika mereka berpikir ekonomi Indonesia itu kuat. Itu berarti mereka juga lebih mungkin untuk berinvestasi di pasar saham Indonesia. Di sisi lain, rupiah yang kuat membuat saham menjadi lebih mahal bagi investor asing. Pelemahan rupiah membantu Anda jika Anda sudah memiliki saham asing. Nilai-nilai itu akan terlihat lebih tinggi berkat adanya nilai tukar. Rupiah yang melemah akan sedikit membantu eksportir dalam mengekspor barang-barangnya ke luar negeri. Itu karena harga barang yang kita ekspor akan lebih murah dibanding dengan kompetitor lain, sehingga mampu bersaing di pasar asing. Ini dapat membantu pertumbuhan ekonomi. Itu juga akan membuat harga saham menjadi lebih murah dibandingkan dengan harga saham yang terdaftar di dalam bursa luar negeri.